Sahabat Bola.com, kembali lagi bersama Bola Break. Nah, saat ini gua, Henry Wibowo dan juga temen gua, Gregah lagi away nih. Lagi away kemana kita, Bro, Mek? Lagi di daerah Bogor, kabupaten ya? Daerah kabupaten nggak sih? Kabupaten ya. Nah, kita nih lagi ada di markasnya IDFM ya. IDFM itu adalah komunitas football manager di Indonesia, ya kan? Nggak salah kan, bener kan ya? Nah, kita ngomongin football manager. Baru saja ada dua gamers Indonesia yang meraih prestasi luar biasa ya, dan bahkan bisa dibilang menjadi juara dunia ya. Ini ada Mas Manar, ada Mas Opik, dan ini Mas Andra ya dari IDFM ya. Oh, ini luar biasa banget nih Momek ya, bisa jadi juara dunia di event perdana bahkan ya. Event perdana. Iya, dan ceritain dulu deh gimana sih kemarin, maksudnya tadi kita sempat ngobrol di sebelum acara ini, bahkan sampai Liverpool pun langsung main gitu ya. Dan itu gimana tuh? Perjalanan itu? Perjalanannya sangat melelahkan ya. Pasti sangat melelahkan. Kita berangkat Rabu pagi, Rabu malam. Jam 1 berangkat, nyampe Liverpool jam 3 sore, jam 4-nya foto, jam 5-nya kita langsung main. Dan itu ada apa sih, drawing dulu atau? Ya ada, cuman kita nggak ikutan. Kita lagi masih di kapal. Gitu ya. Masih di pesawat. Pas drawing itu kita masih di pesawat. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya adalah sistem pertandingannya seperti apa sih Piala Dunia Football Manager ini? Kan kita kalau misalkan mungkin teman-teman Bola Break yang suka main Football Manager, itu kan sebenarnya satu orang ya. Ini yang unik ada 2 orang nih. Ini tugasnya, pembagian tugasnya itu seperti apa tuh? Jadi kalau sistemnya itu kita ada pas di World Cup itu ada 2 sistem. Yang pertama itu group stage. Group stage itu di mana satu grup itu pakai tim yang sama yang sudah di draw sebelumnya. Oh. Nah, kebetulan kita kan dapat Sporting Lisbon, jadi grup C itu semua Sporting Lisbon. Nah, setelah itu yang peringkat 1 di masing-masing grup ini lolos masuk ke Fantasy Draft. Gitu. Semifinal. Untuk semifinal dan final. Nah, itu di fase grup itu masih sendiri-sendiri atau sudah berdua? Udah Dari berdua awal, dari awal. Oh. Jadi role-nya itu Nah. kita di sana itu kayak jadi manajer asli lah. Jadi karena ada manajer, ada asisten manajer. Nah, role itu sebenarnya sih FIFA emang udah nentuin, cuman balik lagi kita mau menentukan sendiri gimana. Nah, kebetulan saya sama Mas Manar kita udah bagi role. Jadi kalau pas main taktik segala macem itu saya. Nah, Mas Manar yang transfer gitu. Oh. Transfer di Windows, Mas Manar yang pegang. Berarti waktu pas babak penyisian itu masih lawan komputer ya? Masih lawan AI. Lawan komputer. Lawan AI, sorry. Iya, masih lawan Nah, itu yang menentukan dari awal kan kalau nggak salah ada 4 ya. Sporting, terus Brighton, Zagreb, satunya lagi Yokohama F. Marinos. Nah, itu di 4 ini maksudnya yang FIFA yang menentukan, EA Sportnya Iya. yang menentukan gitu? Iya, mereka. Soalnya kan tim-tim itu adalah punya eksklusif partner. Oh, oke. Loh, sorry, Liga Inggris, Premier League bukannya nggak ada lisensi? Ya, cuman timnya Brighton. Oh, iya. Gitu. Makanya akhirnya mereka berdasarkan itu. Nah, waktu pas dapatnya Sporting Lisbon nih. Waktu itu udah wah ya itu cocok nih sama gua banget nih, apa bagaimana? Iya, kita ngerasa senang banget ya dapatnya Sporting ya. Iya. Kita beberapa pemain kita kenal. Terus ya cocoknya lebih enak daripada tim Brighton sama yang lain gitu. Tapi di sebelumnya pernah pakai Sporting Lisbon? Belum, cuman beberapa pemain kita pernah tahu. pakai. Oh. Jadi kita pernah sebelum berangkat itu kita kan latihan. Betul. Latihan itu kita pakai tim yang media prediction-nya paling rendah. Yang menurut AI. media prediction-nya terdegradasi lah di masing-masing negara gitu kan. Nah, kebetulan dapat Sporting yang emang dia di liganya aja udah Bagus. calon juara gitu kan. Jadi ya lebih gampang lagi. Dibanding Brighton ada Manchester City, ada Manchester United, ada Liverpool, ada Arsenal gitu. Oh iya, berarti untung ya. Jadi kita jadi kayak lebih mudah aja sih. Iya, di Liga Liga Portugal kan Sporting juga tim. Betul, udah tim papan atas. Nah, terus penentuan di grupnya itu, posisi yang untuk lolos ke fase berikutnya itu yang menjadi indikatornya apa? Apakah harus menjadi juara Liga Portugal atau gimana tuh? Itu ya udah lanjut. Setiap turnamen atau setiap kejuaraan punya poinnya masing-masing. Misalkan juara Liga Portugal kita dapat poinnya 50. Oke. Juara Liga Champions kita dapat poinnya 50 gitu. Jadi setiap masuk ke fase selanjutnya juga kayak UCL, masuk ke 16 besar, masuk ke 8 besar, dapat poinnya sendiri gitu. Nah, jadi pas Mas Manar sama Mas Opik waktu itu dapat juara apa aja tuh di fase grup itu? Kita musim pertama quadruple 4 sama
sama Europa League. Pertama sama Europa League. Karena Sporting Lisbon mainnya di Europa League ya. Musim kedua kita hampir juara semua, cuman kalah di final UCL. Oh ya juara Europa League langsung ke UCL ya. Ya. Ini berarti nggak bisa ini Promek. Kalau kalah di exit dulu nggak bisa di Promek. Lu kalau main kan Saya plot. Iya, lu kalau main suka kayak gitu kan. Ya gimana bro? Kan gue bukan juara dunia bro. Nah, ngomongin balik lagi soal role tadi, yang bener-bener megang timnya itu secara utuh itu Iksan apa Mas Manar? Ya kita berdua sih, kita berdua itu saling diskusi lah, saling diskusi. Cuman taktik pakemnya dari saya, karena kita kan udah punya role masing-masing. Saling percaya aja sih kalau dia udah bilang ke saya kalau ya udah taktik, set piece segala macem, game gue serahin aja sama lu, gue percaya sama lu. Nah, begitu mas sebaliknya transfer window, terserah lah mau beli siapa aja, yang penting pemain-pemain yang dibutuhkan di taktik. Nanti dia nanya biasanya apa namanya, yang kurang tuh dari posisi mana, nanti si AM contohnya nanti dia yang cari gitu. Oh, nah saya kan sempat ngikutin ya, maksudnya tweet-tweetnya IDFM. Follow udah lama juga sebenarnya. Kalau nggak salah kan di situ disebutkan bahwa Mas Iksan sama Mas Manar nih sebenarnya nggak cuma berdua, tapi ada orang di belakangnya, which is itu adalah komunitas teman-teman dari keluarga family daripada IDFM. Nah itu emang boleh ketika mungkin off session ya, maksudnya lagi off terus ngobrolin bareng sama teman-teman IDFM gitu. Ini bagusnya gimana? Terus tim yang lain, peserta yang lain mainnya begini loh gitu. Nah itu ada obrolan nggak sih sama teman-teman dari IDFM? Kita selalu kontekan sama mereka setiap habis main, bisa kan habis main kita jam 8, kita masih kontekan sama komunitas. Kalau di sana jam 8, di sini jam 12 kayaknya. Jam 2. Kita masih kontekan. Jadi apa aja yang kurang, terus apa aja yang harus diperbaiki, mereka selalu ngasih masukan gitu, dan itu diperbolehkan. Mereka juga maksudnya mereka negara lain juga sama kayak gitu juga. Habis ini mereka masih nganalisis masing-masing gitu. Mungkin bedanya kalau Indonesia nganalisisnya bareng-bareng sama dari IDFM. Nah itu Mas Andra maksudnya tektokannya gimana Mas? Maksudnya kan ini udah beda lokasi, terus waktu gua nggak tahu ya, pas turnamen itu kan sebenarnya yang dikasih lihat kan sebenarnya Indonesianya doang nih. Itu ada merhatiin dari tim lain nggak sih? Apakah kayak misalkan dari kita kan ada RDF ya? Ada RDF tuh dia buka ini sendiri kah? Buka stream sendiri akhirnya lu pada bisa ngelihat apa gimana? Oke. Pertama agak menambahkan dikit ya tadi sebenarnya kalau untuk minta pendapat dengan para manajer ini dan asisten minta pendapat ke orang lain atau ke komunitas itu sebenarnya tidak ada peraturannya untuk dilarang gitu. Tapi yang dilarang itu ketika match sedang berlangsung in-game. Itu memang tidak diperbolehkan. Jadi di belakang itu ibaratnya teman-teman dari komunitas ini kalau kita lihat dari kita berkaca ke sepak bola di real life-nya, mereka ini asisten manajer dan asisten manajer, kami itu tim kepelatihan dan juga analisnya. Iya kan? Ini Rene Maulensteen-nya, terus ini siapa ya gitu. Jadi memang kami bagi-bagi tugas gitu. Ada yang kita fokusnya ngeliatin performa mereka, jadi kita bisa kasih masukan ke mereka. Ada juga yang ngemonitorin lawan-lawannya gitu ya, khususnya yang satu grup dengan kita gitu. Tapi mungkin nggak sempat semuanya kita pantau sih. Yang paling lawan-lawan yang kita rasa ini berpotensi bakal jadi lawan berat kita untuk di grup itu. Seperti Inggris, awalnya Inggris di hari pertama ya, Inggris itu kita pantau, tapi udah hari kedua ketiga mereka agak turun gitu. Terus Prancis itu saingan cukup ketat juga sama Polandia gitu ya sempat gitu. Jadi dapat kesempatan berapa season sih itu yang di fase grup itu? Yang Sporting Lisbon-nya? 3. Oh, 3 season. Dan itu waktu itu satu grupnya sama negara mana aja tuh? Prancis, Polandia, Inggris sama India. Oke. Ya. Jadi yang lolos ke fase berikutnya itu hanya satu negara. Terus kalau yang kan ada mode training itu ya. Kalau mode trainingnya yang ngatur pakai komputer atau sendiri tuh? Kemarin kan gini Mas, jadi kan sebenarnya sih kita bisa lah untuk jadwalin sendiri gitu kan. Tapi kita kan dikejar waktu. Karena satu season itu dalam waktu 9 jam harus selesai. Oh iya. Gitu kan. Ya, kalau training kan harus satu-satu kan. Itu udah gitu itu udah termasuk dengan transfer window. Nah, kita 9 jam dengan transfer window aja kan ya belum tentu bisa kalau kita main sendiri di rumah gitu kan, apalagi tambah training. Jadi biasanya training kita kasih asisten. Ya. Ya. Tapi itu semua negara pun kayak gitu? Iya. Iya, ada. 9 jam itu
kalau nggak kelar ntar dihitung poinnya apa gimana? Di on holiday sampai sampai rules yang ada. Jadi kan iya. rules yang ada itu kita harus menyelesaikan sampai tanggal contoh 1 Agustus. Kalau dia masih di Januari nih, 9 jam nggak selesai ya. Dari Januari ke Agustus itu di on holiday. Benar. Padahal yang biasanya paling lama tuh pas di transfer window sih. Iya. Aduh, gue beli ini nego-negonya segala macam gitu kan. Belum save lot-nya. Mas. Iya kan. Kadang-kadang tuh kita udah personal terms kan. Personal terms, wah udah oke, udah seneng, nggak taunya di reject sama pemainnya. Di lot lagi aja, kita mau gitu kan. Nah, Mungkin terus itu juga di turnamen itu yang mana sebenarnya kan satu orang aja kan bisa kan nge-handle betul, taktik betul. sama transfer. Cuman karena ini turnamennya kita dikejar waktu, jadi supaya mereka nggak overwhelm, jadi bagi-bagi tugas gitu kan. Ada yang bikin transfer, ada yang bikin Tapi itu bagi-bagi tugas dalam satu monitor atau Satu PC. satu PC ya? Oke, nggak mungkin Gantian. juga sampai 2 gitu ya. Atau kan kalau kita lagi ke toilet atau apa gitu kan gantian juga. Kalau saya ke toilet ntar Manar yang mainkan gitu. Kalau Manar yang ke toilet juga saya yang main gitu, gantian aja sih. Sebenarnya sih dibebaskan sih sama FIFA mau kayak gimana. Oke. Dan setelah lolos dari fase knockout itu dari fase grup sistem pertandingannya kayak gimana tuh? Fantasy draft. Oh, fantasi. Jadi kita dikasih budget 270 juta dolar dengan stipulation yang udah mereka tentukan gitu. Jadi ada Liga Inggris sama Liga Spanyol nggak ada di stipulation itu. Jadi pemain-pemain yang kita ambil hanya yang ada di stipulation aja untuk di draft berempat negara itu. Oh, berarti di fase berikutnya udah tinggal 4 negara ya? Oh, kan Iya. 4 grup ya? 4 grup, udah tinggal 4 negara. Iya. Jadi langsung semifinal. Tapi itu sebelum berangkat ke Liverpool udah tahu kan bahwa draftnya kayak gini. Itu draft yang pas semifinal pemain-pemainnya udah tahu sebelum berangkat atau pas di sana? Belum dikasih tahunya pas hari Hamin Pas satu. malam kita lolos baru dikasih tahu dikasih tahu. bahwa stepnya ini. Jadi kita latihannya ya pagi. Pagi. Oh berarti langsung dirembuk tuh sama teman-teman tuh, sama komunitas juga tuh. Wah, pemainnya ini. tim sesnya mulai bergerak. Tim sesnya. Masih sempet tuh browsing siapa nih wonderkidnya gitu masih sempet Enggak, ya? kita nggak browsing mas. Kita malah langsung main draft berempat. Oh. Sama komunitas. Jadi saya, Mas Manar, Mas Tumina, sama Om Klompen kalau nggak salah Mas. Sama Klompen. Itu sama ya di Discord juga mereka ngasih saran-saran gitu ke yang Om Tumini. Jadi kita dibebaskan nih kita dibebaskan mau ngambil siapa aja terserah, tapi yang lain semua pakai taktik kita. Jadi satu taktik siapa pemain yang perform. Oh gitu. Taktiknya disamain. Taktiknya disamain semua. Nah, pemain yang perform itu yang kita ambil pas di draftnya nanti. Waktu pas training itu yang menang siapa? Tumini. Kalau juara dunia itu bisa kalah di training ya. Istilahnya kayak Emang apa lebih susah lawan orang Indo. Indo ya? ya. Itu. Lebih susah lawan orang Indonesia sih. oh gitu. Walaupun pas akhirnya kepilih berangkat ke Liverpool itu melalui banyak kualifikasi ya. Iya, banyak kualifikasi. Jadi ya kita ada dua kualifikasi, ini salah satu panitianya yang bikin kita pakai lens melawan Manchester City, Liverpool. Jadi untungnya di kualifikasi itu kita udah pakai sistemnya si FIFA. Jadi di hari pertama kualifikasi itu pakai grup, pakai satu season selesai dalam 1 hari. Tapi ya itu udah parah banget sih pakai lens. Di yang kedua itu fantasy draft. Oh, berarti formatnya benar-benar ngikutin. Formatnya udah ngikutin ini persis, salah satu panitianya. biar terbiasa. Jadi itu memang mungkin cerita dari awal ya, saya ceritakan secara singkat lah gitu. Jadi untuk kualifikasi ini di semua negara itu sebenarnya dari FIFA dia menyerahkan ke federasi masing-masing gitu. Jadi kalau federasi, mungkin kebanyakan federasi nggak pengen ribet, jadi mereka ngikutin cara FIFA aja. Yang mana caranya atau formatnya dari FIFA, diambil 8 orang, itu nanti siapa 8 orang itu ya federasi yang milih gitu. 8 orang ini main fantasy draft gitu, sampai dapat perwakilannya gitu. Cuman kita di PSSI, mereka pengen melihat lah, PSSI satu visi dengan IDFM gitu. Kita pengen jadiin ini momentum untuk nunjukin bahwa ini tuh kejuaraan ini buat komunitas supaya kita naik bareng-bareng. Makanya kita bikin format sendiri gitu. Mulai dari kualifikasi online, terus yang kualifikasi offline itu kita nggak ada kewajiban untuk menggunakan format yang sama dengan Piala Dunianya. Tapi kita pengen pakai format yang sama supaya nanti teman-teman yang lolos ini nggak kaget. Ya, mereka udah adaptasi dulu gitu. Oke. Tapi sebelum lanjut lagi soal Piala, gue pengen kenal lebih deket sih sama Mas Iksan. Nah nih Bro Peng, kita ngobrol itu di segmen kedua aja ya? Iya, ya belum sobat bola.com. Bola.com. Kita lanjut lagi di segmen kedua, tentunya dengan perbincangan yang lebih menarik lainnya. Oke.
Sahabat Bola.com, kembali lagi bersama dengan Bola Break. Nah, tadi di segmen pertama kita sudah membicarakan tentang kesuksesan dua atlet kita ya di Piala Dunianya. Nah, sekarang kita ke segmen kedua akan lebih bicara tentang personalnya nih, Bang. Iya. Nah, dari Mas Wander dulu atau Mas Opik deh. Apa sih yang pertama kali bisa cinta sama Football Manager nih? Pertama kali ini seperti apa nih? Sorry gue potongnya bukan cinta atau apa, ini terjerumus. Terjerumus. Ini ke lembah. Ini kan neraka kan udah jahanam, ini bawahnya lagi. Ini kan game yang bikin ini nih ya, lupa waktu nih. Wah, lupa waktu, lupa segalanya. Awalnya sih ya suka bola dulu ya. Oh, dari kecil, dari bahkan sebelum SD juga udah suka bola, dikenalin sama kakak-kakak. Terus kebetulan juga suka nge-game. Dulu kan zaman PS kayak PES, Winning Eleven gitu kan. Terus waktu itu tuh SMP 2008-2009 saya dikenalin sama kakak saya Football Manager. Itu game PC gitu. Terus di situ kan orang-orang kan di tahun segitu kan mainnya Point Blank, Betul. gitu ya. Warnet. Rental ke PS mulai ditinggalin. Ini main warnet, cuman saya kurang feel-nya nggak dapet game kayak gitu. Mungkin bukan di FPS kali senengnya, tapi di simulator, simulasi. Tapi iya masuknya tetap di FM gitu. Jadi ya itu di lingkungan sekolah tuh saya doang yang main. Saya sama kakak saya. Iya. Oh, berarti dikenalin sama kakaknya dong. Jadi ya gitulah terus tiap tahunnya ya main, sempat berhenti sih, cuman kuliah main lagi tiap tahun. Itu FM berapa tuh? Pertama 2008. 2008. Yang covernya merah kalau nggak salah ya? Kuning ya? Terus? Merah tuh 2010 kalau itu. Iya, oke. Oh, dari kakak. Lu dari siapa, Bro? Nggak ada yang kenalin sih. Dari temen-temen aja. Suka bola, suka main game, ya itu. Jadi terus kebetulan juga kan punya laptop, diinstal PES, nggak kuat kan? Bener. Akhirnya kalau FM kan aman ya. Kalau FM lebih aman, jadi ya udahlah main FM aja gitu. FM tuh bisa diatur kan ininya, database makin besar makin berat kan? Iya, gitu. Apalagi zaman dulu kan gameplaynya masih standar banget kan. Iya, masih ada yang nomor-nomor bulat-bulat doang. Karambol. Terus habis itu sampai sekarang tapi masih main FM apa masih game yang lain? Coba saya? Iya. Masih main FM, cuman ada yang game yang lain juga ada. Cuman FM itu salah satu yang terbanyak yang playing house-nya gitu. Oke. Game lainnya apa tuh misalnya? Dota. Oh, Dota. Oh, RPG suka berarti? Ya, MOBA. Oh ya, sorry kokor. MOBA lah ya. Pokoknya Mas gimana awalnya? Kalau saya awalnya sih dari ada yang ngasih free dari e-wallet gitu kan. Jadi saya klaim di Apple Arcade. Terus saya tahun berapa tuh? Tahun lalu, Mas. Oh, berarti belum lama nih main FM? Belum lama. Pemain baru sih, Bro. Oh, baru nih. Tahun lalu. Nah, jadi ada free 3 bulan saya nyari-nyari di di Apple game gitu kan, nyari-nyari game di arcade. Ya adanya FM yang enggak itulah ibaratnya kan, yang enggak terlalu besar juga kan. Akhirnya saya mainin tuh di FM Touch. Oh, ini berarti yang versi mobile dulu? Versi mobile FM Touch, tapi ternyata bisa dimainin di Mac. Oke. Ya, jadi saya mainnya di Mac kan pertama kan, habis itu baru tuh saya cari-cari info tentang FM itu apa sih. Akhirnya ketemulah di IDFM sama Facebook juga IDFM. Nah, baru dari situ saya cuma ngeliat aja sih, ngeliat kayak IDFM ngepost, saya ngeliat ternyata ada satu posan yang kalau IDFM bilang itu kalau main di Steam itu lebih kompleks lagi karena coachingnya banyak. Terus tambah lebih pusing lah. Akhirnya saya terpacu sih, maksudnya trigger lah. Masa sih orang ini aja gue mainin gampang gitu kan. Nah, baru cobalah di Steam FM 2023. Berarti sebelum ketemu sama itu setan tuh ya namanya FM Touch itu udah tahu FM, udah tahu. Belum sih. Ini gimana juara dunia? Telepon ya dulu Maksudnya itu telepon. Akhirnya ngerti ada komunitasnya loh, Football Manager gitu. Jadi kayak sering lewat gitu di TL Twitter. Di FM itu sering lewat di TL Twitter karena kan berhubungan sama bola kan. Iya, benar. Jadi kan saya kan suka bola juga. Mungkin karena berhubungan dengan bola, suka sama extra time itu kan. Suka bahas bola juga, mungkin lewat TL aja sih gitu. Algoritmanya kebetulan nongol. Iya, gara-gara akhirnya itu tuh. pas dapat gratis, ya udah coba main Football Manager. Berarti dibisikinnya itu lewat algoritma. Ayo, ini saya lagi gara-gara ini ya. Oh, serius. Maksudnya sebelumnya nggak kenal FM gitu? Enggak. Kalau dulu mainnya Dota malah.
Dulu tuh kalau dulu mainnya Dota, CS, Oke, Counter Strike. Kalau game sepak bolanya? Top Eleven paling. Yang di Facebook dulu, tapi udah lama banget itu tahun 2012 Top ya. Eleven mau. Iya. Iya. Kalau game bolanya. Palingnya main PES, FIFA itu main. Berarti sebelumnya belum kenal sama Mas Andra, belum kenal sama Mas Manar. Belum. Kita kenal pas hari H Kualifikasi baru kenal sama Sandra juga. Kualifikasi pas di Indonesia maksudnya. Iya. Oh, itu di mana tuh waktu itu kualifikasinya? Di Gelora Bung Karno. Saya kenal sih sama dia sih, soalnya dia suka saya bantai di FMPL. Emang iya. Segeruk mulu gitu ya. Segeruk mulu. Nah, tadi belum ditanya nih, sehari-hari selain kerjaan sampingan selain FM apa? Kerjaan utamanya kan FM nih. Kegiatannya emang. FM sampingan nih. FM sampingan. Nah ini tuh ya kan, ini bukan pekerjaan utama. Karena memang nggak menghasilkan kan, nggak menghasilkan. Ya, tapi kan nggak tahu nanti. Belum. Ya, belum. belum. Nggak tahu nanti kan. Nggak tahu. Ya. Belum tahu Kerjaan ntar. utamanya ya ini karyawan swasta, programmer lah kayak gitu. Oh gitu. Kalau Mas, Kalau saya sih karyawan BUMN di Kimia Farma. oh baca apotek nih nanti. Iya. Ya, kalau saya di ininya, di apa namanya distribusi, training distributionnya kalau saya di Kimia Farma. Itu pekerjaan sampingannya itu tadi. Sampingannya FM. Cuman kan balance saja. Yang penting dua tanggung jawab ini selesai bareng-bareng. Jangan-jangan 2 tab lagi nih yang satu. Yang gue salut nih pas preskon atau apa tuh ya, yang momen ditanya soal hadiah, wah itu nggak penting, yang penting kita bawa pialanya. Wah itu gue bilang tuh top banget itu komentar itu. Itu gimana tuh waktu itu? Bisa kepikiran ngomong seperti itu? Iya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya sih itu saya war buat apa namanya, buat negara-negara. Kalau udah di sini mah butuh tetap duitnya. Cuman kan mereka juga kan di sana itu kan apa namanya, ngincernya tuh piala dulu yang pasti kan. Oke. Piala tuh mau dibawa pulang karena ini bener-bener sejarah kan. Perdana lagi kan. Apalagi pertama sejarah. Terus saat ditanya nih, kayak ditanya juara Piala Dunia siapa pertama, Brazil, Uruguay. Ntar Piala Dunia FM siapa, Indonesia. Kan Sejarah gitu. tuh, iya. Akan ada terus nih nama Indonesia di kejuaraan FM gitu. Nggak ada tuh orang nanya siapa juara kedua, ketiga. Ada. Karena juara Terlupakan itu, terlupakan gitu. juara itu harus juara 1, kalau juara 2, juara 3. Sampai pas gue baca komentarnya, kelas nih gue bilang nih kan. Mas Andra juga sama berarti. Maksudnya main FM udah lama juga. Mungkin belum selama sepuh-sepuh yang lain ya. Saya tuh startnya itu FM 13 itu. FM 13. 13. Nah. Terus langsung berkecimpung, terjerumus, akhirnya sekarang bisa jadi megang IDFM. Saya waktu masih jadi maba, waktu masih polos. Kalau IDFM sendiri itu sebenarnya mulai tahun berapa tuh ininya? Iya. Apa namanya? Mulai lahirnya lah. Ya, sekitar 2010 atau 2011 pada saat itu. Emang foundernya itu Bang Handi, Bang Eko, dan ada beberapa founder lain yang mungkin udah nggak aktif lagi yang sekarang. Tapi yang masih aktif itu ada Bang Eko sama Bang Handi. Saya join belakangan di sekitar tahun 2014. Oh gitu. Berarti sampai sekarang nih membernya, ada member tercatat nggak gitu membernya, jumlah membernya berapa gitu? Untuk itu sebenarnya nggak ada sih kayak resmi ya. Jadi paling kita kayak melihatnya dari jumlah member di Facebook atau di followers Twitter gitu. Atau Discord juga. Oh ya, Discord juga. Iya. Jadi sejauh ini membernya dari mana aja nih? Apa ada kan yang dari timur Indonesia atau gimana? Dari Papua. Dari Inggris juga ada. Oh gitu. Inggris, Korea juga ada. Yang kemarin main di World Cup itu manajer-manajer kayak si Walk the Space itu udah masuk Discord. Mereka minta masuk grup Discord kita. ya. Oh, iya. Minta ajarin dong Bang gitu. Yang akhirnya orang pertama, berarti apa ya, berarti co-foundernya siapa di IDFM? Handi dan Eko, salah satunya ada di sini. Oke. Jadi mereka foundernya. Jadi awalnya itu memang bahasan di Facebook itu kan lebih sering di forum Kaskus ya, Ya, pas oke. awal-awal. Oh ya kas. Ya gitu. Jadi mulai beralih kan Facebook juga lagi rame lah di sekitar tahun 2010-2011. Pindah ke Facebook, terus juga ada Twitter juga. Jadi berawal dari sana. Jadi berarti sejak khususnya kemarin sejak Mas Manar dan Mas Opik bisa jadi juara dunia, sudah mulai terlihat belum nih antusias atau ada orang-orang yang mulai cari tahu FM tuh apa sih gitu, udah mulai terlihat seperti itu nggak di media sosial apa gimana gitu? Mungkin kalau untuk orang yang tidak orang luar yang nggak main FM, mungkin animonya belum terlalu besar ya saat itu ya. Tapi lebih ke komunitas kitanya gitu. Karena
kita tuh ngebayangin Football Manager jadi e-sports dan ada World Cup-nya itu kayak ngebayangin sebuah mitos lah gitu. Iya. Hampir tidak mungkin gitu kayak yang seperti ini yang mana kita mengiranya developernya saja atau publishernya aja nggak ada mikir ke sana gitu ya. Jadi sejauh ini sejak adanya fitur draft sekitar tahun 2016 FM16 itu kita community base aja ngadain turnamennya dan segala macam gitu. Jadi berawal dari sana sih kita ngebangunnya hype-nya dari orang-orang yang udah main FM dulu gitu. Tapi kan sekarang setelah kita lagi setelah Indonesia juara dunia, kan akhirnya banyak tuh orang yang penasaran, orang yang benar-benar nggak tahu FM. Nah itu pasti banyak tuh kan yang nanya-nanya, ya entah itu DM, entah itu mention di Facebook mungkin juga atau di Twitter. Nah itu nge-handle gimana ya berarti? Maksudnya dulu kebayang nggak sih bakal rame kayak gini dan terus gue bakal ngasih tahu orang satu-satu nih apa gimana gitu? Sebenarnya nggak kebayang sih ya, nggak kebayang. Jadi kebetulan hype-nya itu pas banget dengan adanya klaim FM24 gratis. Gratisan. Dari Epic itu. Jadi pas banget di momennya ya, habis World Cup ada klaim gratisan. Jadi orang-orang yang baru yang tidak mengenal FM ini mereka bisa nyobain langsung karena ada gratisannya gitu. Jadi apa yang kita sebagai untuk admin Twitter kan yang biasa jawabin gitu, kita ya sebisa mungkin nge-handle bantu-bantuin teman-teman juga. Tapi kita juga kadang kalau kitanya nggak bisa ngejawab, kita suruh ini coba di-tweet aja, nanti biar teman-teman komunitas lain juga yang jawab gitu. Jadi supaya teman-teman ini nggak ke adminnya doang gitu. Yang teman-teman lain juga di komunitas juga bisa bantu juga sebenarnya. Nah, gue mau nanya ke Mas Manar nih. Mas Manar, mohon maaf udah nikah belum? Sudah. Dulu kan keranjingan banget pasti ya main FM gitu. Itu dari istri atau keluarga itu pernah ada yang komplain nggak? Iya, lu kayak bini lu soal komplain ya. Iya juga, ya kalau main FM lu bantuin kayak ngangkat galon gitu. Kalau keluarga mah sih enggak, soalnya kan udah dari kecil main game ya, jadi udah dibebasin lah. Kalau sama istri ya pas awal-awal nikah gitu. Awal nikah ya gitu kan, ya main game terus, kadang dianya udah tidur, ya sayangnya masih di depan layar gitu. Jadi ayo dong bareng tidur itu. Mau main game. Iya, entar lagi transfer gitu ya, sempat lagi. Cuman ya lama kelamaan ya dia ngerti lah, udah ada hasilnya. Pak Haji kan juga sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Maksudnya terlalu istri ngerti nggak? FM nih gitu. Maksudnya ini game FM ini ya hiburan gue gitu. Istri enggak sih, biasanya kan gue biasanya kalau izin gede tuh gue mau ngopi dulu ya di bawah gitu. Tapi main gitu. Terus pas kalau udah mau tidur chat aja atau ngepanggil gitu kan. Terus naik biar dia tidur baru main lagi. Sebel dong berarti, laki gue begini main mulu gitu segala macam enggak? Iya pasti kesel sih karena kan daripada kita mainnya di luar kan ya. Iya. Di rumah. Daripada main fun football, FM aja gitu nggak sih Bro Mike? Curiga kalau main di luar kan curiga. Pasti lebih curiga. Kalau ini kan ya selingkuhnya sama game. Tapi dia mah enak kan. Baru kenal FM setahunan, masih ada pembuktian. Kalau yang lain-lain mungkin yang udah lama nikah tuh butuh waktu panjang. Beberapa tahun baru ini. Nah ini buat teman-teman sahabat bola.com yang mungkin ya ingin coba Football Manager nih, kita minta tipsnya lah nih dari 2 juara dunia nih. Tips standarnya lah untuk memulai main FM itu kayak memilih timnya seperti apa, yang praktisnya seperti apa lah. Ya kalau baru yang mau nyobain sih pasti pilih timnya yang gede dulu ya, yang tim-tim besar kayak City, Madrid gitu. Kenapa ya kita cari tahu dulu feel-nya gitu, dapetin feel game-nya gitu. Kalau misalkan kita udah dapat, kalau kita udah menang terus, nah baru kita boleh coba-coba. Soalnya kan kalau kita langsung pakai tim kecil kan susah ya. Betul. Kalau susah terus kalah terus nanti kita malah benci game-nya gitu. Jadi mending dapetin dulu feel-nya, dapetin dulu ya kemenangan itu ya lanjut. Jangan menyakiti diri sendiri dulu ya. Gitu. Nambahin dari Mas Manan tadi bener pakai yang tim besar, cuman lebih baik pakai tim yang disukai sih. Oke, jadi tahu ya. Tim yang disukai. Jadi kayak contoh dia suka MU, pakainya MU, suka Juve, pakai Juve gitu. Jadi kan ada rasa nggak mau kalah sama rivalnya. Contoh kayak MU lawan City nih.
kayak kita kalah nih pasti golot aja lah gitu kan ya, nggak haram juga sih save load ya kan. Tapi kan di situ kan kita ada jiwa kompetisi. Gue mau klub gue menang. Save load itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bro Mek, nggak haram Kan Bro Mek. kodratnya main game itu kan buat bikin senang ya. Kalah terus kita nggak senang, ya berarti bukan main game, udah load aja nggak apa-apa. Apalagi kalau habis di exit nih, terus kita main lagi, karena suka menang malah Bro Mek. Kadang ada teori itu sih, teori sugesti, teori quit game, quit Steam. Kalau itu berapa kali aja tuh, kalau gue kalah nih, gue main lagi malah menang malah jadinya. Mending gua uninstall dulu itu. Dari lagi apes nih, rantai ke apes aja kita hentikan dulu. Tapi ada nggak sih klub menurut kalian ya yang apa namanya? Lu kalau main FM jangan pakai ini deh gitu. Jangan pakai tim ini atau jangan beli pemain ini gitu misalkan. Nah, itu silakan nanya ke IDFM kemarin ngasih statement seperti itu. Apa? Gimana? Kalau main FM gak boleh pakai klub Chelsea kan katanya. Chelsea. Gimana tuh? Itu sebenarnya admin yang lain ya. Cuman kayaknya sih lebih ke jokes ya. Cuman itu banyak yang nanggepin serius. Makanya ketika saya streaming ditanyain terus di sama viewernya. Emang kenapa Bang kalau pakai Chelsea? Itu cuman ketawa. Jadi lebih Kirain enggak, maksudnya gini, mungkin klub itu misalnya problematik gimana ya? Finansialnya Date-nya banyak, utangnya banyak mungkin. Terus pemain-pemainnya karena bintang semua, itu bisa nggak balance jadinya tuh. Mungkin nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu kemungkinan? Oh iya, mungkin juga sih sebenarnya karena pemainnya juga terlalu banyak. Harus mikirin nih mau dipinjemin kemana atau mau dijual kemana sisanya. Iya sih ada. Oh berarti ya kayak. Ya di sisi itunya benar sih. Kan kalau misalnya baru main kan biasanya pengen beli siapa gitu. Iya, ini malah disuruh ngejualin kan. Apalagi kalau baru nyoba-nyoba kan nafsu tuh, semua pemain mau dibeli aja gitu. Duitnya nggak ada benar. Berarti perlu diperhatiin juga ya di real life-nya. Oh ini klub ini ternyata banyak masalahnya nih, misalnya gitu. Itu di AI-nya FM juga ke aplikasi ya? Iya, percis. Utang-utangnya gitu. Utang-utang. Buset deh. Kayak kemarin itu Everton. Oh iya, Barcelona. Everton yang minus poin iya. juga di FM minus Itu poin. berat dong mulainya dong start itu. Iya. Berarti Itu teraplikasi semua. itu sebisa mungkin dihindari gitu kali ya. Kecuali challenge, bikin challenge buat diri sendiri ya. Kalau bikin challenge buat diri sendiri, gue cuma pakai Everton dari minus jadi plus juara 1 gitu kan. Itu juga bisa challenge ke diri sendiri aja. Nah ini kemarin habis ketemu Erick Thohir nih Bro Mek. Iya. Kan? Iya. Terus ada pesan-pesan apa nih dari Pak Ketua PSSI ini? yang diobrolin apa kalau boleh tahu kita gitu maksudnya? Ya, sebenarnya sih kita tunggu aja nanti lah karena FM25 juga kan masih belum keluar kan. Nanti setelah FM25 keluar mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut lagi sih. Tentang gimana FM di Indonesia ke depannya. Sama ketemu Pak Yunus juga ya? Iya, kalau saya ketemu Pak Yunus. Arya juga, Pak Arya. Pak Arya. Pak Yunus Nusi juga. Gue kayaknya ngomongin bonus nih, gue rasa sih. Makanya dia nggak mau nyebut nih, tunggu lihat aja gitu nih. Nah, ada gak nih bonusnya nih, di PSSI nih? Ya, semoga ada. Nah, terakhir nih, harapannya lah untuk FM sendiri di Indonesia bakal harapannya seperti apa lah? Karena mungkin kan kalau di game-game lain bahkan ada beberapa game yang bahkan di SEA Games pun udah dipertandingkan. Mungkin ada gak harapan dari Mas Mara dan Mas Opik tentang olahraga FM ini di Indonesia ke depannya seperti apa? Ya harapan saya ya ini minimal seperti football kan. Football kan ada liganya antara tim ya, antara klub ya. Kayak gitu. Ya, sekarang kita juga ada ininya kan liganya. Cuman kan internal gitu ya. Komunitas, panitianya kita, pesertanya kita gitu. Terus kan adanya juga kan receh lah gitu. Oh iya sih. Kalau di football kan bahkan ada klubnya Dewa United, Persija, mereka punya timnya gitu. Liga 1-nya pun ada kan, Liga 1-nya ada. Harapannya kita bisa ke sana. Harapan saya gitu, bukan kita. Bisa ke sana sih. Iya. Apalagi ke depannya itu mau ada FIFA World Cup 2025 juga kan. Tahun depan ada lagi. Nah, belajar dari yang kemarin dadakan kualifikasinya, siapa tahu bisa dengan adanya liga bisa lebih tersaring siapa pemain-pemain yang paling yang jago-jagonya. Buat persiapan di World Cup 2025 karena setelah saya dan Mas Manar juara dunia, jadi targetnya harus juara tahun depan. Karena target kita tahun ini sebenarnya akan dijadikan target tahun depan. Target tertinggi lah, walaupun kita nggak juara pun targetnya ya sampai target tertinggi kita sampai selesai di sana itu jadikan target tahun depan. Gitu. Jadi karena kita juara ya tahun depan harus juara. Tekanannya pasti lebih gede. Iya, udah gitu yang nanti tahun depan akan ikut di Indonesia harus
juga jaga nama baik saya karena saya kemarin udah minta ruangan trofi lagi buat saya udah minta lemari soalnya nanti kalau nggak juara nggak jadi dibawa pulang nggak jadi dipakai lemari. Tapi untungnya gini sih, berarti kan setiap Piala Dunia itu setahun sekali ya, kan beda versi kan. Berarti tahun depan FM 2025 tuh yang dipakai engine-nya. Dan katanya tuh gue baca-baca bakal baru lagi, maksudnya signifikan gitu ya. Engine-nya baru. Kagak kurang lebih sama sih ya. Ya berarti kan seenggaknya gini, taktik yang dia pakai sekarang kemarin tuh bakal beda lagi. Bakal beda. Betul. Tapi biasanya tiap edisi tuh match engine-nya beda banget nggak sih terkait strategi segala macam. Kalau menurut saya sih yang akhir-akhir ini enggak cukup Signifikan ya. Kayak kalau yang 324 juga hampir mirip-mirip juga ya. Kalau taktiknya ya. Ganti UI doang gitu. Iya. Oh iya. Sama paling itu ada fitur baru kayak set piece kayak gitu kan, itu fitur baru. Iya berarti taktik yang lama dipakai ke yang diaplikasikan ke FM yang baru, cuman paling diubah apanya doang gitu kali ya. Cuman 25 pasti baru soalnya dia pakai engine baru, pakai Unity kalau nggak salah. Unity. Ya, kalau itu kan harapan mereka ya, bro. Kalau harapan gue sih mudah-mudahan nggak ada lagi tuh ada visa ditolak, terus kemudian apa namanya? Ya lu nyampe sono langsung tanding, preparationnya mudah-mudahan lebih oke, ya nggak sih? Nah kemarin gue juga sempat denger kan, mungkin Mas Andre nge-tweet ya, yang bahwasanya nih dicari translator buat mereka berdua. Nah itu akhirnya yang dapetnya gimana tuh akhirnya ceritanya? Ya, jadi karena kita coba untuk post itu di tweet, jadi akhirnya ada yang banyak lah gitu yang coba bantuin. Jadi akhirnya kita ketemu, oke ini ada salah satu dia lagi kuliah ya, pelajar ya di sana. Kuliah di sana. Jadi dia bisa bantu. Itu dari kedutaan ya atau dari apa waktu itu? PPI. Dari PSSI sih. Oh, PSSI. Dari PSSI. Jadi KBRI sama PSSI itu rembuk lah. Bareng gitu. Dia- Soalnya KBRI juga ngubungin kita. Butuh support apa mas? Kata dia. Translator. Butuh support apa? Udah Translator aja. Padahal kan di FM pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris kan. Iya, cuman kan ngobrol aksennya. beda. Aksennya bener orang British. Iya. susah banget. Lu harusnya kemarin hire dia nih. Gue bisa sedikit bahasa Carragher bisa dikit lah. Aksennya itu nggak jelas, kayak kumur-kumur kalau ngobrol. Iya, Kita belanja aja nih kemarin ke beli coklat ya. Kita udah bilang nggak tahu, tapi tetap aja ngomongnya cepet nggak mau pelan gitu. Dia bilang take a slow, pelan-pelan. Tetap aja nyerocos. Kemarin dia di sana ketemu banyak legenda tuh, ada John Terry, ada pelatih favorit gue sebenarnya, ada si Big Sam, Sam Allardyce. Dia tuh kalau menurut gue pelatih spesialis mencegah tim degradasi atau promosi. Tapi abis itu musim berikutnya tetap aja di bawah gitu. Dibak-ubak lagi itu contohnya dulu West Ham. Oke, Bro Mike, apa lagi kita? Iya, ini tadi kita udah dikasih kode-kode sama Pak Produser nih. Oke. Oke, sahabatbola.com, kita sudahi dulu perbincangan bersama dengan 2 juara dunia Football Manager. Nah, sampai jumpa di edisi Bola Break berikutnya, tentu saja dengan pembahasan dan mungkin juga dengan narasumber yang lebih menarik lainnya.